Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit tentang satu pertanyaan yang pasti selalu muncul dari zaman dahulu kala sebenarnya gitu ya. Sebuah pertanyaan sebenarnya yang sudah mungkin dijawab di banyak orang. Tetapi kita mau menganalisis sedikit lebih dalam kenapa jawaban pertanyaan tersebut itu adalah tidak. Jadi kan kita selalu bertanya-tanya nih gitu. Sebenarnya Bang, seorang narsistik itu tahu nggak sih kalau dia itu adalah seorang narsistik? Oke. Saya yakin gitu ya, banyak teman-teman sudah tahu kalau jawabannya itu adalah tidak. Seorang narsistik itu nggak tahu kalau dirinya adalah seorang narsistik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dia nggak tahu kalau dia adalah seorang narsistik? Oke, bagaimana menjelaskan fenomena itu? Supaya kita bisa mengerti kenapa ketika setiap kali kita berusaha mengingatkan seorang narsistik bahwa kamu tuh adalah seorang narsistik, itu nggak akan pernah mempan. Oke? Mari kita bahas sedikit. Oke, kembali ke pertanyaan tersebut. Apakah seorang narsistik tahu bahwa dia adalah seorang narsistik? Jawaban singkatnya itu kita akan mengatakan tidak. Tetapi sebenarnya teman-teman, jawabannya itu lebih kompleks daripada itu. Jadi gini, teman-teman ya, supaya teman-teman tahu kenapa jawabannya tidak dan apa arti kata tidak tersebut. Sebenarnya, teman-teman, narsistik itu bukannya tidak tahu bahwa dia adalah seorang narsistik. Tetapi sebenarnya seorang narsistik itu dia punya mekanisme pertahanan diri yang membuat dia tidak akan mau mengakui bahwa dia adalah seorang narsistik. Atau membuat dia bisa meyakinkan diri dia bahwa dia itu bukanlah seorang narsistik. Apa artinya? Kita mulai dari masa kecilnya seorang narsistik. Kalau teman-teman mengikuti channel ini, kita udah tahu gitu ya bahwa seorang narsistik itu menciptakan jiwa narsistiknya itu ketika dia dari kecil. Karena pengalaman masa kecilnya, dia mengalami misalnya masa lalu yang menyakitkan buat dia kemudian membuat false self gitu ya, false image gitu ya. Sebuah mekanisme pertahanan diri, membuat sebuah kepribadian baru gitu ya, yang mematikan jati diri aslinya dia, yang dia buat untuk melindungi dia dari rasa sakit gitu ya. Jadi ketika dia bikin image bahwa dia adalah seseorang yang perkasa, seseorang yang mendominasi orang lain, seseorang yang perfect, seseorang yang anti kritik gitu kan. Sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan diri dia untuk melindungi dia dari rasa sakit yang dulu dia terima ketika dia kecil gitu ya. Nah, jati diri yang baru ini terus dia pertahankan dari waktu ke waktu sehingga jati diri inilah yang berkembang. Ini membunuh jati diri aslinya dia. Oke? Nah, dengan seiring waktu, dia kemudian percaya bahwa jati diri dia inilah yang jati diri aslinya dia. Dia percaya bahwa kepribadian dia yang mendominasi orang lain, percaya diri di atas orang lain, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu anti kritik, itu adalah jati diri aslinya dia. Itu yang membuat dia percaya bahwa itu yang akan melindungi dia dari rasa sakit di dunia ini, gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Nah, ketika seorang narsistik itu dikritik, apa yang dia lakukan? Dia akan membalas kritik tersebut dengan segera saat itu juga gitu ya. Mekanisme pertahanan diri dia akan membentuk pertahanan di mana dia tidak akan mau mengakui kalau dia salah dan dia akan menyerang balik orang tersebut. Tetapi kita tahu gitu ya bahwa sebenarnya di balik false image-nya dia, di balik kepercayaan diri dia tuh sebenarnya seseorang yang insecure. Itulah kenapa dia butuh validasi eksternal. Dia butuh validasi terus-menerus. Nah, ketika misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwa kamu itu seorang narsistik loh, gitu. Atau ada pemikiran di dalam diri dia bahwa apakah saya seorang narsistik atau enggak, gitu ya. Ketika dia punya pemikiran itu atau ada seseorang yang menyampaikan itu kepada dia, gitu ya. Kalau kita orang normal, teman-teman, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita, dan mulai mempertanyakan apakah kita benar-benar adalah seorang narsistik atau tidak. Oke? Itulah kenapa kalau kalian misalnya sering mempertanyakan diri kalian apakah kalian seorang narsistik atau tidak, dan kemudian mencari tahu akan hal tersebut, ada kemungkinan besar bahwa kalian itu bukan seorang narsistik. Nah, sekarang, seorang narsistik ketika dia melihat hal tersebut, ada yang mempertanyakan itu kan sesuatu yang dalam arti bisa aja merupakan bentuk kritik. Bagi seorang narsistik, itu adalah sebuah bentuk serangan. Serangan kepada dia. Ketika ada orang bilang, kamu tuh seorang narsistik loh, bagi dia itu menyerang dia, berpotensi menyakiti dirinya dia. Kenapa? Karena image narsistik itu kan memang sebuah image yang jelek. Bagi dia, itu adalah serangan terhadap gambar dirinya dia.
itu bisa mencederai rasa self-esteem-nya dia gitu. Nah, ketika dia melihat hal tersebut, merasakan hal tersebut, mekanisme pertahanan diri dia itu otomatis akan bereaksi gitu loh. Kenapa? Karena itu yang dia lakukan seumur hidup dia, semenjak dia kecil dahulu gitu ya. Mekanisme pertahanan inilah yang kemudian akan menolak langsung kenyataan bahwa oh saya bukan seorang narsistik gitu. Ketika dia bilang seorang narsistik itu otomatis dia pasti akan langsung menyerang balik, melakukan projection dan mengatakan bahwa kamulah yang narsistik, bukan aku. Dia nggak berpikir lama untuk mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena itu mekanisme pertahanan dirinya dia, gitu ya. Nah, bagaimana ketika dia sendiri bertanya kepada diri dia bahwa apakah aku seorang narsistik? Nah, mekanisme pertahanan diri dia itu secara otomatis juga akan merespon. Ngeresponnya gimana? Dia akan merespon dengan mencari-cari alasan, meyakinkan diri dia bahwa dia bukan seorang narsistik, gitu ya. Dalam diri dia akan langsung mencari alasan dengan mengatakan bahwa oh bukan, orang yang mengatakan narsistik itu karena dia itu iri sama kamu. Orang yang mengatakan kamu narsistik itu sebenarnya dialah yang narsistik. Kamu bukan narsistik, kamu memang unggul daripada orang lain. Dan dia akan mencari 1000 alasan untuk meyakinkan diri dia bahwa dia adalah bukan seorang narsistik. Jadi seorang narsistik itu bukan soal dia tahu atau tidak bahwa dia adalah seorang narsistik, tetapi ketika kenyataan itu muncul di depan dia, mekanisme pertahanan diri dia langsung mencari cara untuk menyangkal hal tersebut, mencari-cari alasan untuk meyakinkan dia bahwa dia bukanlah seorang narsistik, dan dia kemudian akan mempercayai apa yang dia pikirkan tersebut. Kenapa? Karena itu adalah apa yang dia lakukan sejak dia kecil dahulu. Itu yang dia harus lakukan supaya itu tidak menyakiti dia. Berbeda dengan orang biasa atau para impet yang memilih untuk melihat ke dalam diri, berani melihat kenyataan. Kalau misalnya memang saya menyakiti orang lain, berarti saya harus merubah diri saya. Kalau kita dikritik, kita kemudian melihat dalam diri kita, dan apapun kenyataan, sepahit apapun, kalau kita tahu kalau kita harus merubah diri kita, maka kita akan melakukan hal tersebut. Seorang narsistik tidak, dia melihat itu sebagai ancaman, dan sebelum ancaman itu bisa menyakiti dia akan melakukan tindak preventif untuk mencegah tersebut. Dengan melakukan projection, dengan melakukan denial. Jadi, kita boleh katakan bahwa seorang narsistik yang tidak tahu, dalam tanda kutip ya, bahwa dia adalah seorang narsistik atau tidak mau mengakui atau tidak mau tahu bahwa dia itu adalah seorang narsistik, itu sebenarnya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri dia yang dia kembangkan semenjak dia kecil dahulu, yang dia pikir itu bisa melindungi dia dari rasa sakit. Dan dia percaya yang dia lakukan itu adalah benar. Dan dia juga percaya bahwa itu adalah jati diri aslinya dia. Artinya adalah seorang narsistik yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang narsistik, sebenarnya itu juga bagian dari ya disordernya dia. Dan karena itu adalah bagian dari disordernya dia, ya itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk disembuhkan gitu ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa oh saya bisa menyembuhkan seorang narsistik nih, kalau dia tahu bahwa dia itu adalah seorang narsistik, itu sulit dilakukan teman-teman, karena ketidaktahuan dia bahwa dia adalah seorang narsistik itu juga bagian dari disordernya dia. Dan dia menolak untuk memperbaiki hal tersebut. Kenapa? Karena kalau dia memilih untuk memperbaiki hal tersebut, itu artinya meruntuhkan semua yang dia bangun semenjak dia kecil dahulu. Dia harus mengakui gitu bahwa apa yang dia bangun selama ini, image yang dia bangun selama ini, itu adalah sesuatu yang salah. Dan dia harus meruntuhkan semuanya. Dan bagi seorang narsistik, itu pertaruhan terbesar yang harus dia alami. Dan jelas dia nggak akan mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah menetapkan pilihan dia untuk memilih jati diri yang dia bangun selama ini. Itulah penjelasan kenapa seorang narsistik itu tidak tahu dalam tanda kutip bahwa dia adalah seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.